Shalom dan salam sejahtera buat kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sedang kembali bertemu melalui channel YouTube HGIP Jambi dalam renungan harian hari ini. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Kamis tanggal 18 Juli 2024, tertulis di Kejadian pasal 31 ayat ke-42. Saya akan bacakan isinya demikian. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertaiku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah yang maha mengenal atau maha mengetahui tentang ketulusan dan kesungguhan hati manusia. Bagi Dia tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang dapat disembunyikan. Sepandai-pandainya manusia untuk menyembunyikan hal-hal yang dilakukan oleh manusia, namun di mata Tuhan semuanya sangat jelas. Hal itulah yang terjadi, yang telah dialami oleh Yakub dengan pamannya atau sekaligus mertuanya Laban. Kita tahu bahwa Yakub telah lama bersama-sama dengan mertuanya Laban. Namun selama Yakub di depan atau bersama-sama dengan Laban, Yakub tidak pernah, atau katakanlah Yakub selalu berhadapan dengan banyak persoalan. Dan dia terusir oleh mertuanya dan harus dipulangkan bersama dengan istrinya dan anaknya. Di perjalanan ketika Yakub telah tiba di Sheba, maka dia dikejar oleh Laban dan di Sheba lah mereka bertemu. Itulah yang terjadi di Sheba, sebagaimana yang saya bacakan tadi di kejadian antara Yakub dengan mertuanya Laban. Tentu dari sana telah kita lihat Laban seolah-olah mau berbuat baik kepada menantunya Yakub. Dan Yakub pun melakukan apa yang dia pahami tentang bagaimana mertuanya memperlakukan dia selama mereka bersama-sama. Maka dengan itulah Yakub mengatakan, seandainya Allah ayahku dan Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepura-puraan atau hidup yang berpura-pura dari Laban ke menantunya Yakub, dan juga cara Yakub dalam menyikapi perbuatan orang tuanya atau katakanlah mertuanya, hal itu boleh terjadi
di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Ada banyak orang yang berpura-pura baik kepada sesama atau kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya pun. Tentu ada di sana ketidakjujuran. Cara hidup yang berpura-pura atau yang berangkat dari ketidakjujuran bukan cara hidup atau gaya hidup yang diingini oleh Allah, tapi ketulusan hati, kesungguhan hati untuk melakukan yang baik. Itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memiliki ketulusan dan kesungguhan hati dalam hal melakukan sesuatu perbuatan, apakah itu melalui perkataan dan juga melalui perbuatan. Maka dengan kesungguhan dan ketulusan hati itu, maka kita akan semakin terbangun di dalam hubungan yang baik. Maka kebahagiaan atau sukacita akan semakin kita rasakan dan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan itu akan menjadi jati diri daripada hidup kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengenal ketulusan dan kesungguhan hati kita. Orang boleh mampu berbuat yang tidak seturut dengan Allah, walaupun mungkin itu menurut kacamata dunia seolah-olah baik. Tetapi jika dilakukan dengan ketidaktulusan atau dengan berpura-pura, tentu tidak akan menggembirakan bagi dia sendiri dan juga bagi orang lain. Hidup kita diingini oleh Tuhan adalah hidup yang berawal dipenuhi dengan ketulusan. Marilah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sahabat yang baik, sebagai orang yang mengikut Dia, marilah hidup dan berlaku berbuat jujur di dalam ketulusan, karena ketulusan hati itulah yang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan dengan ketulusan hati itu melakukan sesuatu, kita akan membuat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Hidup kita adalah hidup yang berguna, yang mau dipakai oleh Tuhan. Atau hidup kita adalah hidup yang mau Tuhan pakai untuk berguna bagi semua. Malah selalu untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi Dia dengan menjauhkan hidup yang berpura-pura, tetapi dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kita masing-masing, seturut dengan talenta yang diberikan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami bahwa betapa berharganya hidup kami di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingini kami agar kami memiliki hati yang tulus dan sungguh-sungguh dalam hal melakukan pekerjaan kami, dan dengan ketulusan hati untuk melakukan pekerjaan kami Tuhan, maka itu akan menjadi berguna bagi kami dan berguna bagi mereka yang menerimanya, dan sekaligus menjadi kemuliaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, sertai dan berkatkanlah kami semuanya untuk melakukan aktivitas kami hari ini dengan kesungguhan, dengan kepenuhan hati, dan juga dengan direstui atau dituntun oleh kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.